paling kuat dalam menghancurkan berhala-berhala di kalangan kaumnya. Kita tahu bisa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dilemparkan ke dalam api dan kemudian Allah menyelamatkannya. Dia berdoa kepada Allah, Pak, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Sekarang kita tanya ibu-ibu, ada nggak yang pernah berdoa seperti ini? Bapak ada yang pernah berdoa seperti ini? Masya Allah, iman kita dibandingkan iman Nabi Ibrahim itu sangat jauh. Tapi karena iman beliau benar, maka beliau berlindung dari perbuatan syirik, dosa yang paling dimurkai oleh Allah. Sementara kita merasa aman-aman saja. Berarti kita yang salah. Ya. Jadi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ayat berikutnya masih doanya dari Ibrahim. Apa kata beliau? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala ini menjerumuskan, menyesatkan banyak manusia. Jadi jangan menyangka penyembahan kepada berhala itu sedikit. Atau dengan kata lain, jangan mengira syirik itu terjadinya sedikit di zaman sekarang. Hanya di zaman jahiliyah banyak terjadi. Ini keliru. Dan kita harus ingat, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, justru di akhir zaman, karena zaman kita ini jauh dari zaman keemasan Islam. Zaman Rasulullah SAW diutus, ini sebaik-baik zaman pemahaman dan pengamalan Islam tentu saja. Kemudian zaman para sahabat, 3 generasi yang pertama, tabi'in, kita semakin jauh. Berarti kebenaran justru semakin asing. Tauhid makin banyak orang tidak mengenalnya, hanya mengucapkannya. Sekarang contoh saja, mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian mengetahui kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah masih banyak orang muslim, apalagi orang-orang awam, itu kalau dia apa arti la ilaha illallah, sebenarnya pengertiannya tidak salah, tapi bukan inti maknanya. Apa yang mereka artikan la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tidak salah kalimat ini, tetapi tidak menyentuh inti maknanya. Harusnya la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar selain Allah. Kenapa? Karena kalau mengakui pencipta, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah, orang musyrik itu mengakuinya. Banyak kita buka di dalam ayat Al-Quran. Ya, orang-orang musyrik ditanya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur, mereka semua menjawab Allah. Kalau untuk rububiyah, mengakui penciptaan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, orang musyrik juga mengakuinya. Tapi yang mereka ingkari apa? Konsekuensi dari itu yaitu, kalau kita tahu Allah pencipta satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, yang bisa mendatangkan kebaikan satu-satunya, menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan satu-satunya, berarti harusnya hanya Dia yang disembah satu-satunya. Hanya Dia tempat kita bersandar satu-satunya, tempat kita meminta satu-satunya, tempat kita berlindung, tempat kita menyerahkan segala hajat dan kebutuhan kita, hanya Dia satu-satunya. Ini yang mereka tidak akui. Sehingga yang benar dari makna kalimat la ilaha illallah, ilah itu artinya al-ma'bud. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan tidak ada sekutu baginya. Dari sini, setelah kita pahami gambaran umum ini, saya ingin masuk kepada pembahasan kita. Hakikat tauhid. Hakikat tauhid. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin, jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang saya mau tanya, agama Islam
Islam yang diturunkan oleh Allah dengan petunjuk yang sempurna, petunjuk yang indah, petunjuk yang lengkap. Semua kebaikan-kebaikan Allah turunkan dalam agama ini. Makanya diutusnya Rasulullah SAW sebagai karunia terbesar bagi umat manusia. Ya, kalau dikatakan Islam ini sebagai karunia terbesar, maka berarti orang yang mengamalkan Islam itu senang dan bahagia atau justru menderita? Kira-kira yang mana? Orang yang mengamalkan Islam, rajin beribadah, imannya benar, kira-kira dia harusnya menderita, sengsara, atau bahagia dan senang? Yang mana kira-kira? Bahagia dan senang, betul kan? Karena ini adalah karunia. Apalagi ini adalah wujud rahmat Allah yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari laki-laki, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, apa balasannya? Sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh kebahagiaan di dunia, dan di akhirat nanti sungguh-sungguh kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, iman dan amal soleh inilah yang menjadi sebab kita bahagia dunia akhirat. Maka orang yang berpaling dari petunjuk Allah, apalagi berpaling dari tauhid, pasti hidupnya sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan kepada Allah, dari petunjukku, maka dia akan merasakan penghidupan yang sempit di dunia, dan di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Sekarang ibu, bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, tauhid itulah yang mengajarkan kita, menjadikan kita hidup bahagia. Tauhid ini yang menjadikan hati kita dipenuhi dengan keindahan. Kalau kita memahami hakikatnya. Sekarang Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang merupakan yang Allah jadikan sebagai tempat menampung kebaikan. Dan hati ini memiliki perhiasan. Perhiasannya itu adalah iman. Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah meminta perhiasan yang paling didapatkan oleh hati, yaitu perhiasan iman. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, ini hadis juga dicontohkan oleh guru kita yang mulia Ustaz Yazid rahimahullah taala di dalam kitab doa dan diri beliau. Ya, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti doa yang panjang. Di bagian akhir beliau berdoa, Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah,
hiasilah diri kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan dan mengikuti petunjuk-Mu. Perhiasan itu indah atau tidak? Pasti indah kan? Sesuatu yang menghiasi. Dan iman itu hakikatnya adalah tauhid. Berarti kalau kita memiliki tauhid yang benar, harusnya kita mengamalkan agama ini dengan indah. Kalau kita mengamalkan agama ini dengan indah, berarti kita akan semangat menjalankannya atau cepat bosan menjalankannya. Kira-kira yang mana? Semangat terus atau bosan? Semangat. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu dan kita, sama diri saya sendiri. Kita tanyakan. Sekarang kalau kita amalkan agama, apakah betul-betul semangat terus atau sering bosannya, sering capeknya? Kalau kita disuruh baca Al-Quran 2 jam, kita betah apa tidak? Hah? Kalau kita disuruh melaksanakan sholat malam sampai 2 jam, kakinya terasa pegal atau tidak? Terasa pegal. Nabi Muhammad SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, salat di malam hari hatta tatafattarat qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Saking panjangnya ayat yang dibaca, tapi beliau tidak merasa sakit, merasa capek, karena kenikmatan di hati ketika mendekatkan diri kepada Allah, mengalahkan apa yang dirasakan oleh kakinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kalau benar-benar iman itu adalah perhiasan hati kita, pasti kita akan betah berlama-lama menjalankan agama ini. Kalau kita lihat bukti, para nabi dan para rasul, mereka itu ketika beribadah kepada Allah, bukan hanya semangat, tapi berlomba-lomba dan bersegera. Berlomba-lomba dan bersegera. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat ke-90. Di bagian tengah-tengah ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan para rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan perasaan takut dan berharap. Serta mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Satu pertanyaan Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Sesuatu yang kita berlomba bersegera melakukan, menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau ada sesuatu yang kita bersegera untuk melakukannya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sesuatu ini menarik atau tidak menarik? Pasti menarik. Dan itulah yang dirasakan oleh para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Kita kan sering membaca ayat Al-Quran, fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Seandainya kebaikan dalam agama, ibadah, berdoa, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, berzikir kepada Allah, seandainya ini menyusahkan, tidak mungkin Allah menyuruh kita berlomba-lomba. Berarti ayat ini soal-soal basa-basi saja. Tapi Allah menyuruh di sini memerintahkan kepada orang-orang yang benar-benar merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Siapa dia? Orang-orang yang bertauhid dengan benar, orang-orang yang imannya benar. Ya,
Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimahumullah, keimanan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang manis, sesuatu yang lezat. Coba lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan hadisnya ini cukup terkenal, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang memiliki 3 sifat ini, barang siapa yang terdapat pada dirinya 3 sifat ini, maka dia akan merasakan apa? Manisnya iman. Manis itu menyenangkan atau tidak? Sesuatu yang dirasakan manis menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, iman ini digambarkan sebagai sesuatu yang manis dan diterangkan di dalam Syarah Muslim An-Nawawi. Ini rasa manis yang dirasakan secara hakiki, benar-benar dirasakan secara nyata di dalam hati. 3 sifat yang barang siapa memilikinya, dia merasakan manisnya iman. Apa 3 sifat ini? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya melebihi siapapun, melebihi selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dengan seorang hamba menjadikan kecintaannya kepada orang lain tidak lain cinta karena Allah, tidak lain hanya karena cinta karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrahu an yudzafa finnar. Dan dengan seorang hamba itu membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya darinya, sebagaimana dia membenci, tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Ini hadis yang menyebutkan tentang hakikat iman itu manis. Orang yang beriman melaksanakan sholat itu nikmat. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat malam, kata Aisyah tadi, melaksanakannya dengan panjang, membaca berjuz-juz sampai bengkak kakinya. Tapi karena rasa manis dalam iman di dalam hatinya, dia tidak merasakan sakitnya bengkak kaki tersebut. Apalagi orang benar-benar biasa. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasa'i mengatakan tentang salat, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Penghibur bagi jiwa orang yang beriman adalah ketika melaksanakan salat. Dalam hadis yang sahih ini disebutkan Nabi SAW menghadapi masalah sebesar apapun, faza'a ila shalah, beliau segera melakukan salat. Karena hati manusia, hati orang yang beriman ketika dekat dengan Allah, itulah ketenangan yang luar biasa yang akan dirasakan, menggantikan semua keresahan dan kegundahannya. Inilah makna tauhid yang sesungguhnya. Ada satu hadis lagi yang menyebutkan tentang gambaran nikmatnya iman. Hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, paman Rasulullah SAW. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman.
orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya. Dia ridho hanya menerima dan hanya gembira, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sembahannya satu-satunya. Dia tidak ridho kepada sembahan atau persekutuan kepada Allah. Jadi, man radiya billahi rabban, orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya, Islam kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dikatakan dalam hadis ini apa? Dia merasakan nikmatnya atau lezatnya iman. Berarti iman itu nikmat dan lezat. Sesuatu yang nikmat dan lezat itu menyenangkan atau tidak? Pasti menyenangkan. Jadi ini semua menggambarkan kepada kita, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimahumullah, bahwa orang yang imannya benar, tauhidnya benar, harusnya begini dia beribadah kepada Allah. Dia gembira, dia merasakan nikmat. Hatinya ketika sedang gundah dan gelisah, ketika dia berzikir kepada Allah, hilang semua, berganti menjadi rasa tenang, rasa damai, rasa lapang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah, ketika mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir atau mendekatkan diri kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Nah, inilah gambaran ibadah dan iman yang sesungguhnya. Sekarang, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimahullah, jadi apa hubungannya semua ini dengan tauhid? Hubungannya semua ini dengan tauhid, kita harus ingat, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimahullah, tauhid itu yang tadi sudah kita jelaskan di awal adalah beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Bagaimana kita mewujudkan ibadah kepada Allah semata-mata? Ya, kita bisa mewujudkannya dengan kita memahami dulu sekarang apa makna ibadah. Apa makna ibadah? Ibadah itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hakikat maknanya adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalad dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri yang utuh kepada Allah. Jadi kita harus ingat jamaah sekalian rahimahullah, ibadah itu Allah turunkan, Allah syariatkan bukan karena Allah butuh untuk diibadahi. Kita semua yakin kan Allah itu Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Sempurna, semua sifat-sifatnya, betul kan? Maka dia tidak butuh pada ibadah kita. Orang semua mengamalkan ketaatan tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Orang semua berbuat maksiat tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya. Jadi orang melaksanakan ketaatan, siapa yang mendapatkan manfaatnya? Dia sendiri, iya kan? Orang yang berbuat maksiat, siapa yang dirugikan? Dirinya sendiri. Allah tidak akan rugi. Ibadah itu Allah turunkan karena kita butuh kepada ibadah. Hidup kita tidak akan sempurna, kebahagiaan tidak akan kita rasakan kalau tanpa beribadah kepada Allah. Makanya agama Islam ini adalah hajat terbesar bagi hati manusia untuk mengetahuinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Nah, sekarang tadi ibadah. Ibadah itu ternyata harus menghimpun kesempurnaan cinta. Berarti orang yang melaksanakan ibadah tidak boleh dengan membenci ibadah itu, merasa ibadah itu beban. Ini tidak benar. Karena ibadah itu disyariatkan oleh Allah dan Allah itu maha indah, maha tinggi dan maha sempurna sifat-sifatnya.
Berarti yang pertama kali kita harus kenal adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah, supaya kita mencintai Allah. Dan mencintai Allah inilah yang merupakan inti daripada tauhid, inti daripada keimanan kepada Allah. Nah, sekarang permasalahan kenapa banyak orang yang menjalankan ibadah dia merasa malas-malasan? Intinya satu, karena mereka tidak cinta kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimahullah, coba kita ingat dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan sesuatu dengan cinta, ada rasa butuh, pasti kita akan senang. Pasti kita akan betah berlama-lama. Orang misalnya punya hobi sesuatu, Masya Allah, hobinya ini akan dikerjakan terus, akan dikejar sampai mengeluarkan biaya besar. Kenapa? Dalam hatinya ada kecintaan. Padahal ini jelas cinta yang salah, karena berlebihan. Bagaimana kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti ibadah kita menjadi nikmat. Berzikir kepada Allah akan menghilangkan semua kemudahan kita. Dan ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, makanya di dalam kitab Al-Fawaid ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim. Ya, cinta itu menjadikan sesuatu itu kita rasakan nikmat. Kaidahnya seperti ini. Kaidah yang kata beliau, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya sesuatu, kita harus mencintainya. Bagaimana cara kita mencintainya? Kita kenal kebaikan-kebaikannya. Kita kenal kesempurnaannya. Kita kenal keindahannya, kebutuhan kita terhadapnya. Makanya agama Islam ini adalah agama yang diturunkan penuh dengan keindahan dan kesempurnaan. Seandainya kita benar mempelajari, apalagi yang mensyariatkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki al-asmaul husna, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah kalian dengan nama-namanya yang maha indah. Ini maha indah, ini terjemahan kita. Karena dengan cara inilah kita bisa mengungkapkan al-asmaul husna, kita artikan nama-nama yang maha indah. Artinya mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Allah memiliki sifat-sifat maha tinggi dan maha mulia, maha agung, maha besar. Itu semua diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau kita mempelajarinya, kita akan mengenali sesuatu yang maha indah. Pasti kita akan mencintainya, bahkan lebih daripada kecintaan kita kepada apapun. Nah, disinilah ada satu jenis tauhid yang banyak dilupakan. Tauhidul asma wa sifat. Mengenal, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimahumullah, manusia itu punya tabiat asal di hatinya, yaitu apa? Pasti dia mencintai keindahan, mencintai kesempurnaan, ya kan? Manusia kalau kita melihat pemandangan yang indah, kita senang atau tidak? Senang, betah. Kita berlama-lama melihat sesuatu fasilitas yang indah, yang sempurna, yang menarik, kita suka. Padahal ini cuma keindahan dunia yang terbatas. Bagaimana kalau kita yang mengenal yang maha indah, yang semua keindahan di dunia adalah ciptaannya? Di mana kita mengenal keindahan ini? Di dalam ayat-ayat Al-Quran. Baca tentang sifat-sifat Allah, nama-namanya yang maha indah, ini adalah mayoritas isi Al-Quran. Ya, sebagai contoh dan gambaran saja, Bapak Ibu dan jamaah sekalian pernah belajar tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang menjadi penghuni surga,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Apa kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman di surga? Apa Ibu? Kenikmatan apa itu? Apa kenikmatan makan buah-buahan atau tinggal di istana, atau kenikmatan bertemu dengan bidadari bagi laki-laki dan juga bagi perempuan bertemu dengan suami-suaminya yang baik dan sangat menarik? Apa kenikmatan tertinggi di surga? Adalah melihat wajah Allah. Bukan kenikmatan surga meskipun itu nikmat, tapi ketika manusia telah bertemu dengan yang maha indah, penghuni surga sampai melupakan kenikmatan surga yang lain, karena Allah itu maha indah. Apa dalil yang menyebutkannya? Ya, dalil yang menyebutkannya adalah banyak, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Abu Yahya, ya, Suhaib radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannati jannata, jika penghuni surga telah masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia termasuk dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Kalau Allah Azza wa Jalla, ketika itu Allah berfirman di hadapan penghuni surga. Apa yang Allah katakan? Hal turiduna syai'an azidukum, wahai penghuni surga, apakah kalian ingin ada tambahan dari kenikmatan yang sudah kalian rasakan? Penghuni surga belum tahu apa tambahannya. Apa jawaban mereka? Alam tubayyin wujuhana, alam tudkhilna jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah masukkan kami ke dalam surga, selamatkan kami dari neraka? Kata Rasulullah SAW, ketika itulah fayakshifu 'anil hijab, Allah menutupi wajahnya yang maha mulia, menyingkap hijab yang menutupi dirinya yang maha mulia. Dan ini memang kenikmatan yang Allah khususkan bagi penghuni surga di akhirat nanti. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, maka ketika itulah penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih tinggi, yang lebih mereka cintai daripada ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dia akan mendapatkan pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Coba lihat, kenikmatan surga itu tinggi, nikmatnya luar biasa. Tapi ketika manusia bertemu dengan Allah yang maha indah, yang maha sempurna sifat-sifatnya, kenikmatan lain pun akan dikalahkan. Sama dengan di dunia. Kalau kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan benar, pasti kita akan mencintai Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya maha indah dan maha sempurna. Tabiat asal manusia pasti mencintai keindahan, kesempurnaan, dan Allah memiliki bagian yang sempurna dari semua itu. Yang kedua, manusia itu secara tabiat asal akan mencintai pihak yang banyak berbuat baik kepadanya. Sekarang di dunia ini, di antara semua manusia yang dekat dengan kita, yang paling kita cintai siapa? Ibu dan bapak kita, iya. Kenapa? Pertimbangannya apa kira-kira? Karena mereka yang paling banyak kebaikannya pada kita. Apalagi ibu kita yang melahirkan kita, menyusui, mengasuh, kemudian bapak juga yang menafkahi kita. Kita ingat semua ini, kita akan mencintai mereka. Jangankan orang tua kita punya teman yang suka menolong, suka memberi hadiah, suka membantu, pasti kita lebih suka dibandingkan orang lain. Sekarang ingat kebaikan-kebaikan dan limpahan rahmat Allah. Ya, menciptakan kita, memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Satu saja, ibu kita tidak akan sayang kepada kita kalau bukan karena Allah masukkan kasih di dalam hati mereka. Dan sesayang-sayangnya orang tua kita,
Apakah dia bisa memasukkan hidayah, mengenal Islam, mencintai Islam kepada kita? Tidak bisa. Ya, yang Maha Kuasa memasukkan tauhid, mencintai Islam, mempelajari Islam, mengamalkan sunnah, mengamalkan tauhid, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Cukup dengan nikmat ini mengalahkan semua nikmat yang lain. Apalagi semua nikmat yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita renungkan nikmat-nikmat Allah, pasti kita akan mencintai. Ya. Jadi hakikat tauhid itu adalah kita beribadah kepada Allah dengan kecintaan dan ketundukan yang utuh. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, disitulah kita akan merasakan nikmatnya ibadah itu. Karena sesuatu yang kita lakukan dengan cinta, pasti kita akan rasakan nikmat. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya ibadah, kita akan bisa khusyuk. Karena khusyuk itu lahir dari rasa nikmat kita menjalankan sesuatu. Ya, gambaran sederhana saja. Ada seorang ibu yang berpisah sama anaknya. Anaknya mungkin belajar di pesantren atau di tempat lain. Kemudian anaknya ini pulang liburan. Kita dapati ibu ini atau bapaknya mungkin ketika bertemu dengan anaknya, orang yang dicintainya, dia betah untuk ngobrol berlama-lama, mungkin sampai lupa makan, sampai lupa waktu. Kenapa? Bertemu dengan yang dicintai, padahal ini kecintaan biasa. Bagaimana kalau kita mencintai Allah? Kita bertemu, mendekatkan diri kepada-Nya di waktu sholat, waktu kita berdoa, pasti kita akan lupa kepada yang lain. Dan disinilah kita akan merasakan kenikmatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang sholat tadi, wa ju'ilat qurratu 'aini fi sholat, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku melaksanakan sholat, dijadikan penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Berkata Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang lainnya, di dalam sebuah perjalanan bersama para sahabat di siang hari terik, tiba masuk waktu sholat. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis salata fa'arifna Bilal biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah adzan sholat supaya kita beristirahat dalam sholat kita, supaya kita merasakan ketenangan dalam sholat kita. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dulu orang-orang yang soleh itu, mereka dulu kalau ingin istirahat, menenangkan diri, mereka melaksanakan sholat. Makanya sholatnya mereka panjang, karena mereka bergembira, bersenang-senang di dalamnya. Beda dengan orang-orang yang imannya lemah, mereka justru ingin beristirahat dari sholat. Makanya sholat-sholat mereka rata-rata pendek, singkat, tapi tidak padat. Ya, karena mereka tidak mencintai Allah. Jadi di sini berarti permasalahan yang berhubungan dengan kurangnya tauhid dan keimanan kita adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Berarti kita harus lebih banyak mengenal Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimahullah, saya sering mengajarkan dalam pengajian kita. Ada kitab yang ditulis oleh guru kita, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang pernah berapa kali ceramah di Istiqlal. Beliau punya buku atau kitab yang sangat baik untuk kita bisa usahakan kita baca agar kita mengenal Allah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dengan kecintaan yang benar, yaitu kitab Fiqhul Asma'ul Husna. Fikih Asma'ul Husna ini ada terjemahannya, bahkan beberapa penerbit yang menerjemahkannya. Ini buku yang sangat bermanfaat untuk kita baca, karena dengan sebab ini kita akan mengenal Allah. Ya, sesuatu yang kita tidak kenal pasti kita benci. Orang Arab mengatakan, man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan membenci. Makanya orang Indonesia bilang, tak kenal maka tak sayang. Ini benar ungkapan ini. Ya, kalau kita ingin mencintai sesuatu, kita harus mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha indah. Kita hanya kenal secara umum. Kita harus paham rincian kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana luasnya limpahan rahmat dan kebaikannya.
Bagaimana ketika Allah melimpahkan ujian dan cobaan kepada kita, ada hikmah kebaikan yang sangat besar, yang dengan itu kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memujinya dalam semua keadaan kita. Ini kalau kita semakin mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini akan semakin menjadikan kita cinta kepada Allah, selalu memuji dan menyanjungnya dalam semua keadaan kita. Dan inilah yang akan menjadi sebab kesempurnaan tauhid, keimanan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat-sifat yang lain, takut kepada Allah, berharap, ini semua merupakan tiang utama penopang iman, cinta, takut dan berharap. Ini tiga sifat. Itu semua kita tumbuhkan dengan kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah berkata, "Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." La mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah. Di tempat yang lain, beliau juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yaqaliu 'alaiha al-bashar." Orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ingat, ibadah kepada Allah kita wajib lakukan, tapi harus dengan rasa gembira, bukan dengan terpaksa. Harus dengan rasa cinta dan senang. Maka ini kita tumbuhkan sekali lagi dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, yang ini merupakan petunjuk yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Saya katakan tadi kita bisa merujuk untuk memahami masalah ini di kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak tadi, kitab Fiqhul Asma'il Husna yang sudah tersebar di negeri kita dan juga sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Maka para kawan itulah hakikat tauhid yang ingin saya jelaskan, dan inilah yang banyak dilanggar oleh manusia karena mereka mungkin ada yang beribadah kepada Allah tapi dengan malas-malasan, dengan perasaan berat. Maka tidak mungkin ya, kalau hati kita benar, hati kita sehat, itu gambarannya persis seperti anggota badan kita. Sekarang tubuh manusia kalau sehat, kondisi fisiknya prima, dihadapkan padanya makanan yang lezat, dia akan senang atau tidak? Dihidangkan makanan yang enak, dia akan makan atau tidak? Makan. Tapi coba makanan enak, minuman yang lezat bawa ke rumah sakit, kasihkan kepada pasien-pasien yang sedang sakit, dimakan atau tidak? Tidak. Yang salah siapa? Makanannya atau orangnya? Orangnya yang salah, karena organ tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, gambaran tentang iman, ibadah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa, lebih nikmat dibandingkan makanan dan minuman yang lezat tersebut. Seandainya hati kita sehat. Jadi kalau kita baca, kenapa para nabi, para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para nabi alaihi wasallam, kenapa kalau mereka itu beribadah dia tidak mau berhenti? Kenapa kalau mereka sholat malam betah berdiri berlama-lama? Padahal manusia biasa kalau berdiri lama-lama pasti kakinya pegal, iya kan? Tapi ternyata jawabannya sesuatu yang membuat kaki kita pegal, kalau ada di hati yang kita cintai, kita akan tetap melakukannya. Sekarang orang melakukan ini dalam urusan dunia. Coba kita lihat contoh, ya, dalam urusan dunia. Kalau ada, misalnya disebutkan di sebuah tanah lapang, di lapangan akan ada pembagian uang, masing-masing orang mendapatkan 20 juta. Dilaksanakan pembagian uang ini jam 10 siang. Kira-kira orang mulai ngumpul jam berapa? Mungkin ada yang bermalam di situ, ya kan? Kemudian berdiri berjam-jam, mereka akan betah atau tidak? Betah. Kenapa? Kecintaannya kepada dunia dominan di hatinya. Ternyata bisa ya berdiri berlama-lama pegal, tidak terasa karena
mengharapkan uang yang dikasih tersebut. Ini gambaran dalam urusan dunia. Kalau ini bisa dalam urusan dunia, padahal kecintaan kepada dunia tidak mungkin akan melebihi kecintaan kepada Allah. Bagi orang-orang yang beriman, berarti orang yang beriman kalau dia mengenal Allah dengan benar, pasti dia akan tekun menjalankan ibadah, pasti dia akan rajin membaca Al-Quran. Sampai sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala berkata, "Lau taquluna lama syabihat min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka pasti dia tidak akan pernah merasa bosan untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengenal Allah, memperbaiki rasa cinta kita, ketakutan kita, pengharapan kita, dan pengagungan kita kepada Allah. Ini yang akan menjadikan ibadah kita lebih bernilai dan lebih menjadi sebab penghibur dan penyejuk hati kita. Maka inilah hakikat tauhid. Dan tentu menjelaskan masalah ini butuh penjelasan yang panjang karena banyak sisi yang harus dibahas. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus belajar tentang iman, belajar tentang tauhid. Karena inilah yang merupakan sebab yang menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, orang yang telah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah di dunia, dialah yang akan merasakan nikmatnya bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Surga di dunia itu adalah kenikmatan ketika melaksanakan sholat, nikmatnya ketika berzikir kepada Allah, nikmatnya ketika menuntut ilmu. Barang siapa yang belum merasakan kenikmatan ini, kata beliau, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan surga di akhirat nanti. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita sebab-sebab yang menguatkan dan menyempurnakan keimanan kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk terus menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Maka demikian kajian kita di siang hari ini, semoga bermanfaat dan bisa kita mengambil faedahnya. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum kita akhiri kajian. Barakallahu fiikum. Ya, ini ada pertanyaan buat jamaah. Hadiahnya mendapatkan buku doa dan wirid tulisan Ustaz kita Ustaz Ibnu Yazid bin Abdul Qadir Jawa rahimahullah taala. Wallahu. Ada dua pertanyaan. Pertama, doa berlindung dari kesyirikan. Barakallahu fiik. Jawaban yang benar. Allahumma inni a'udzubika min syarri wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan syirik dalam keadaan saya mengetahuinya, dan memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Pertanyaan kedua, berarti itu apa ibu ya, supaya tidak kalah sama bapak. Doa mohon melihat wajah Allah tadi kita sebutkan. Enggak, kalau yang ini enggak. Saya coba yang sabar. Ya. Ya, asalkan lazatan pada wajhnya wa sawfi'il fi wa yadul abdul. Ya benar. Allahumma inni as'aluka ridatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra mudhirratin wa la fitnatin mudillah. Ini siapa yang di antara itu? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keledatan memandang wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu di dunia tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan.
Itu benar, itu hadisnya sahih. Ya, dapat lagi yang jawab tadi. Alhamdulillah. Katanya hari ini di sini nih. Boleh. Ya. Mana? Sesuai dengan syariat, segala penyakit pasti ada obatnya, namun tidak dari yang mengandung kotoran atau najis. Hal-hal yang haram yang boleh jelaskan. Bagaimana dengan kencing unta? Saya pernah melihat orang mana menawarkan kencing unta untuk obat. Apakah ada dalilnya? Dalilnya hadis sahih. Dalilnya hadis dalam Sahih Muslim. Ibu-ibu ya. Jadi ada satu kabilah namanya kabilah Quraisyin. Ini satu suku. Mereka ini miskin. Datang ke Madinah dengan ketidakadaan mereka. Ya, akhirnya Nabi SAW minta para sahabat mengumpulkan makanan diberikan kepada mereka. Rupanya mereka ini tidak tahan dengan cuaca Madinah, karena Madinah itu cuaca cukup ekstrim. Kalau panasnya panas sekali, kalau dingin dingin sekali. Akhirnya mereka sakit. Disitulah mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Di situ ada unta-unta yang digunakan untuk zakat. Mereka boleh meminum susu unta dicampur dengan kencingnya unta sedikit untuk obat. Dan mereka minum dan sembuh dengan izin Allah. Oh, berarti kencing unta tidak najis. Ya. Jadi begini, kencing unta itu tidak najis. Yang namanya kotoran atau kencing hewan yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Makanya Nabi SAW membolehkan kita sholat di kandang kambing. Jadi kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi itu tidak najis. Demikian pula kencingnya. Ya tapi jangan dipakai untuk mandi kencing sapi misalnya, jangan ya, karena bau nanti. Jadi ini tidak najis. Adapun kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya maka itu yang najis. Ya, di antara dalil adalah hadis ini, hadis tentang kencing unta ini tidak najis. Jadi memang dijadikan sebagai obat dan banyak orang yang mendapatkan buktinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah dan melakukan sebab ini ya, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab kesembuhan untuk penyakit-penyakit dalam yang kadang-kadang susah disembuhkan dengan pengobatan medis. Nah, baik. Doakan kami para ibu-ibu yang diberikan amanah putra-putri yang banyak dari Allah, jujur mendidik dan menjaga anak-anak di zaman yang sangat sulit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan para ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang saling tolong-menolong dalam mendidik anaknya menjadi sebaik-baik generasi dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Ya, sehari-harinya selalu menempel pada ibunya dengan ibunya untuk ditemani dan bermain belajar dan lain-lain, padahal pekerjaan rumah pun menunggu untuk diselesaikan. Sekali pada akhirnya kami memberikan tontonan di gadget yang kami sadari banyak sekali keburukan di dalamnya. Dan walaupun kami berusaha memberikan tontonan yang baik, tetap ada saja tontonan kurang baik yang juga dapat diakses. Ya, memang yang namanya mendidik anak itu kan kemuliaan bagi perempuan, dan disitulah tempat dia berjihad. Sesuatu yang berjihad memang butuh kesungguhan. Sebagaimana kaum laki-laki mencari nafkah di luar juga banyak tantangannya, banyak cobaannya, maka demikian pula ibu-ibu. Dan tentu ini pahala dan keutamaannya besar. Inilah yang menjadi sebab mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Mereka dapatkan keutamaan yang besar, keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda, Inna rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang ketika di akhirat nanti dia masuk surga, dia dapatkan kedudukannya sangat tinggi, yang dia tahu amalnya tidak sampai di situ. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, anna li hadza, di mana saya mendapatkan kedudukan ini?
Maka dijawab istighfar di baladika, karena banyaknya permohonan ampun yang dibacakan oleh anakmu untukmu. Yani anaknya anak yang soleh selalu memohonkan ampun, mendoakan kebaikan, maka orang tuanya mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga yang dia sendiri merasa heran kenapa bisa mencapai kedudukan tersebut. Ini keutamaan seseorang yang bersabar mendidik anaknya, ya, untuk mengasuhnya dengan sebaik-baiknya. Adapun yang masalah berhubungan dengan penggunaan gadget tadi, ya kita atur, kita berusaha untuk mengendalikan, kita berusaha untuk mengawasi mereka, membatasi apa yang mereka tonton, hal-hal yang bermanfaat saja atau hal-hal yang tidak melanggar agama saja. Dan ini tentu merupakan bagian dari usaha seorang ibu untuk bersungguh-sungguh dalam mendidik anaknya dan mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jika seorang ibu tidak mengerti tentang salat, baca Al-Quran karena orang tua zaman dulu buta huruf dan lingkungan yang tidak mendukung belajar agama? Apakah orang tua kita tetap diadab oleh Allah? Allah Maha mengetahui tentang siapa yang dia itu ada udzur sehingga tidak bisa belajar. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab seseorang sampai kami mengutus rasul kepadanya. Ada orang yang ketika diutus rasul padanya dalam keadaan dia sudah pikun atau dalam keadaan mungkin dia gila, tidak sempurna akalnya, itu tentu tidak bisa disamakan dengan orang yang sampai kepadanya dakwah, dia bisa belajar, dia bisa paham, dia melalaikan. Dan Allah Maha mengetahui semua ini. Yani kalau saat sekarang misalnya ada orang tua seperti ini, kita bisa berusaha mendidik dia, mengajarkan kepadanya agar bisa menghafal Al-Quran dengan cara kita bacakan, suruh dia ikuti. Insya Allah dia akan bisa mengikuti. Kalau dia sudah berusaha terus tidak bisa, ini baru ada udzur kan, karena terpaksa kondisinya. Dia baca sesuai yang dia mampu. Tapi kalau masih bisa diajarkan bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat-surat yang pendek, meskipun kita ulang-ulang, dia ulang-ulang supaya dia hafal, maka ini yang harusnya kita usahakan, ya, untuk kita berusaha mengajarkan orang tua yang seperti ini keadaan. Ini bertanya Pak Ustaz, kalau tiba masuk adzan sering saya dilanda kantuk namun tidak sampai tertidur. Untuk menjaga wudhu, apakah gangguan syaitan mampu mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah walaupun kita berusaha untuk bersemangat bertemu Allah saat sholat mohon nasihat? Yang selalu berlindung kepada Allah dan bisa dilakukan dengan meruqyah diri sendiri. Jadi syaitan itu atau kebanyakan jin itu ketika menyerang manusia itu menyerang di pikirannya, menyerang di pikirannya supaya dia bisa menguasai pikiran, akhirnya yang mengendalikan misalnya khayal kita, rasa kantuk dan seterusnya. Makanya seperti ini kita berlindung kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa mengusirnya. Ya, kita bisa mengusir jin tersebut dengan kita berdoa kepada Allah, kemudian kita ujungnya pergi. Meskipun kita bicara dengan diri kita sendiri, dengan izin Allah itu bisa. Ya, karena bermuamalah sama jin itu seperti bermuamalah dengan manusia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kita bisa menyuruhnya pergi, kita bacakan Al-Quran atau kita berdoa kepada Allah. Ingat kalau kita didolimi kan doa kita akan tidak terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ya Allah, sungguhnya syaitan ini atau jin ini mendolimiku ya Allah, maka kalau dia ingin mengganggu, timpakan kepadanya azab, timpakan kepadanya kebinasaan dan seterusnya. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah ini akan hilangkan. Karena kita didolimi dan Allah menjanjikan pengabulan doa bagi hamba-hamba yang terdolimi. Nah, masih ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau sudah Assalamualaikum. Kalau baiknya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini juga perlu sering disampaikan. Kalau zaman dulu memang Nabi Ibrahim itu kan tadi disampaikan bentuk
yang lebih konkret gitu ya, menyebutkan gitu ya, dalam bentuk berhala-berhala itu saja. Kalau sekarang itu kan relatif ya mungkin ada yang bentuk fisik konkret berhala gitu ya, tapi bukan berarti nggak ada gitu kan misalnya. Mungkin bisa dikasih nasihat Ustaz, jangan-jangan ya ada hal-hal yang bukan spill ya, hal-hal yang kita nggak sadari gitu ya, ternyata kita lengah gitu ya, menyebut termasuk dalam kategori menyebutkan gitu ya. Ini kan khawatir banget ya misalnya, baik untuk kita orang tua maupun untuk anak-anak kita gitu ya. Nah, saya ambil contoh apakah ini termasuk atau enggak itu saja. Misalnya mungkin bukan bapak-bapak gitu ya, ada di tengah-tengah kesibukan gitu, apapun kesibukannya, terus sudah masuk azan panggilan gitu ya, terus kadang-kadang itu ada nanggung kerjaannya lagi, aduh nanggung masih ada meeting atau ada nanggung nih ada apa lagi gitu ya. Mungkin buat ibu-ibu juga ada nanggung masak atau nanggung lagi belanja nih, padahal seharusnya ada, terus nanggung lah bayar dulu dan lain-lain gitu. Nah, apakah itu masuk kategori itu gitu ya, atau bentuk-bentuk lain seperti apa yang patut kita curigai, waspadai gitu ya. Yang kedua, boleh nggak seperti ini? Jadi memang apa ya, nggak mudah ternyata menemukan resepnya iman gitu ya pada saat kita melakukan ibadah ya. Jadi ya mungkin kita saya mungkin membaca Quran ada kejenuhan gitu ya di waktu yang cukup lama gitu ya. Tapi tadi ilustrasi yang dunia atas itu begitu, ada iming-iming 20 juta gitu, bahkan berjam-jam kita nunggu gitu ya. Nah, apakah kita kalau belum merasakan langsung gitu, apakah boleh ini bukan berhalu ya, apa berangan-angan bahwa kalau kita melakukan ibadah begini nih begitu nikmatnya nanti gitu ya, sekarang misalnya kayak gitu buat motivasi gitu, apakah boleh kita seperti itu gitu. Yang kelima Ustaz, tiga ya. Nah tadi konfirmasi aja Ustaz, buku fikih Asmaul Husna itu ini ya saja Profesor Dr. Abdul Razak bin ini Abdul Razak saja yang diri ini, mungkin bisa beli masjid PKN, nanti bisa taruh di sini santri biar baca juga. Mungkin setelah ya, assalamualaikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau dari Imam sangat berkaitan dengan masalah pembahasan politik. Tadi saya katakan pembahasan politik ini masalah panjang dan ketika saya ingin melanjutkan ternyata sudah waktu. Jadi intinya begini, kenapa tadi saya tekankan masalah kita harus menguatkan rasa cinta kepada Allah, kita harus menguatkan rasa bergantung kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, berharap kita kepada Allah. Karena yang tadi beliau tanyakan, bisa jadi hal-hal yang ada di sekitar kita justru yang menjadi dominan di hati kita, sehingga mengurangi harusnya yang kita isi untuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Sekarang begini, hati itu digambarkan para ulama, dia seperti wadah. Al-qulubu awliyatun, hati manusia itu adalah wadah, jadi kayak mangkok begitu. Artinya dia itu harus selalu diisi. Kalau tidak diisi dengan cinta, takut dan berharap kepada Allah, maka akan diisi dengan cinta kepada dunia, berharap kepada makhluk, takut kepada setan misalnya. Karena ketika dia lemah diisi dengan hal-hal yang seharusnya diisi ditujukan kepada Allah, maka syaitan akan mengisinya dengan hal-hal yang buruk. Dan ketika itu dominan di hati, maka itulah yang akan menjadi sebab hati itu berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya contoh tadi, perbuatan syirik di zaman sekarang bukan lagi dalam wujud berhala, tapi bergantung kepada apa yang ada di sekitar kita. Sampai misalnya bisa jadi orang bergantung kepada obat, kepada dokter, atau kepada herbal, apa saja. Ketika dia berlebihan menganggap benda tersebut sebagai sebab yang menyembuhkannya, dia bergantung kepada uang atau hartanya. Sampai Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim pernah bersabda, "Ta'isa Abu Dinar, ta'isa Abu Dirham." Celakalah orang yang menjadi hamba uang emas, hamba uang perak. Berarti dia menghambakan ini sampai bergantung berlebihan, mencintainya,
termasuk pekerjaannya dicintai lebih ketika azan dikumandangkan dia tidak segera meninggalkannya, berarti pengagungannya terhadap pekerjaannya lebih besar. Maka ini bisa membawa kepada kesyirikan. Meskipun mungkin tidak langsung, tapi lama-kelamaan akan menjadi dominan di hatinya, sehingga menjadikan kecintaannya kepada Allah semakin lemah. Justru pengagungannya terhadap pekerjaannya tadi yang lebih besar. Itu termasuk hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik besar untuk menghindari. Nah, jadi yang seperti ini, ya, ini harus dilatih diri kita. Kita harus berusaha untuk mengalahkan hal tersebut. Kalau hati kita sudah terlalu diisi dengan hal-hal yang bersifat duniawi tadi, maka kita harus banyak membersihkan kotoran penyakit hati, banyak berdoa kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa tersebut. Kemudian banyak melatih hati kita supaya lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, mendahulukan rasa takut dan pengharapan kepadanya dibandingkan hal yang lain. Makanya ada pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menyebutkan tentang hakikat syirik sesungguhnya. Kata beliau, "Inna asla syirki wa qa'idatahu allati bunya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah." Sesungguhnya asal, ya, perbuatan syirik dan landasannya yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya itu adalah at-ta'alluqu bi ghairillah, ketergantungan atau keterikatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhala, kenapa orang menyembah berhala? Karena dia menganggap berhala itu bisa mendatangkan penjagaan bagi dirinya, bisa menghilangkan bencana bagi dirinya. Maka kalau itu bentuknya dulu berhala, maka sekarang apapun yang kita jadikan seperti itu tempat bersandar kepada selain Allah, maka dia jadinya adalah berhala, meskipun bentuknya mungkin bukan patung atau seperti berhala-berhala di zaman jahiliyah. Nah, jadi bisa jadi merupakan fasilitas yang ada saat ini yang kita miliki jadi berhala kalau sampai kita jadikan dia sebagai tempat bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tadi masalah kita berhayal atau membayangkan. Jawabannya untuk motivasi diri kita sendiri memang kita harus seperti itu. Kita harus berangan-angan, harus optimis dalam kebaikan. Kita harus selalu berdoa kepada Allah. Kita harus berusaha menunjukkan, meyakinkan diri kita, nafsu kita bahwa kebaikan dan kemuliaan itu adalah dengan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, dengan selalu mendengarkan majelis ilmu yang bermanfaat, dengan selalu menjalankan sholat. Awalnya akan terasa berat, tapi nafsu itu kalau sudah ditundukkan, lama-kelamaan dia akan tunduk dan akan mudah untuk diajak kepada ketaatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Huffatil jannatu bil makarim wa huffatin naru bis syahwat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang berat awalnya dikerjakan oleh nafsu. Maka kita harus tundukkan, kita harus paksa supaya nanti bisa menembus penghalang untuk masuk surga. Sedangkan neraka dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat, memperburukkan nafsu, mengikuti keinginannya, akhirnya ujung-ujungnya ke neraka. Kalau lebih lanjut lagi. Nah, kalau itu. Satu lagi pertanyaan yang terakhir. Apa mau bertanya? Ini pertanyaannya masalah keluarga ya. Karena pertanyaan mungkin saya baca saja. Suami saya menghancurkan pernikahan kami dengan cara yang keji seperti ini. Jujur anak kaget dan sakit sejadi-jadinya. Bagaimana cara menyembuhkan luka ini dengan cepat? Ustaz, keluarganya sudah marah dan dengan perlakuan dia ke saya yang sudah seperti dia dari nol. Begitupun keluarga saya, tapi kalau dia minta rujuk, apa yang harus saya lakukan? Hati saya sudah terlanjur sakit. Ya, barakallahu. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang maha sempurna dengan kejadian-kejadian atau musibah yang menimpa kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala dia maha mengetahui bahwa ini tidak baik untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita. Yang jelas kita istikharah, minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dari situlah arah kebaikanmu, atau bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal dari situlah arah keburukanmu.
Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka berdoa kepada Allah minta petunjuknya. Apa yang Allah lapangkan kita, maka insya Allah itu yang terbaik, itu yang kita tempuh. Saya tidak tahu prinsip masalahnya masalah apa, sehingga saya tidak bisa menjawab. Kalau itu masalah agama, misalnya meninggalkan sholat atau meninggalkan kewajiban, maka tentu yang seperti ini bukanlah perkara yang bisa ditawar-tawar. Kita nasihati, kalau tidak mau ya, kita harus bisa dengan orang yang agamanya tidak diperhatikan, apalagi sholatnya. Tapi kalau masalah-masalah dunia yang lainnya, maka ini butuh perincian. Maka yang saya katakan tadi, karena ini juga tidak jelas pertanyaan ini, maka berdoa kepada Allah minta petunjuknya sholat istiqoroh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk yang terbaik dalam menjalani masalah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas kesabarannya dan menggantikan dengan pengampunan dosa-dosa dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Baik, demikianlah kajian kita di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.